Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral ikhwah fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu, dalam lanjutan kajian kita membahas tafsir dari ayat-ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, kita saat ini berada di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Fajr. Ya, di ayat-ayat terakhir dari surah Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi setelah di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya azab dan siksanya pada hari kiamat. Kemudian yang tentu ini diberikan kepada orang-orang yang durhaka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang diberikannya kepada orang-orang yang taat kepadanya, yang tenang dengan imannya, merasa bahagia dengan ibadah dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang diberikan sesuai dengan perbuatan mereka. Ya. Jadi kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, wa amma man yatma'anna ila Allah wa amana bihi wa saddaqa rusulahu. Adapun orang-orang yang tenang jiwanya ketika mendekatkan diri kepada Allah, beriman kepadanya, membenarkan para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, maka mereka akan dipanggil pada hari kiamat nanti. Dan kata para ulama, ini juga termasuk panggilan untuk mereka ketika rohnya dicabut, ya, ketika menjelang kematiannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini menunjukkan jiwa itu bisa tenang dan ada sebab yang menjadikannya tenang. Makanya ketenangan atau tumaknina menjadi sifat yang tetap pada jiwa tersebut. Artinya terus-menerus dia tenang, sehingga Allah Subhanahu wa taala panggil dia dengan sifatnya tersebut. Ya, ini maksudnya iman yang sempurna itu bukanlah iman yang kadang-kadang tenang, kadang-kadang guncang, atau bahkan lebih sering guncangnya. Berarti ini bukan jiwa yang tenang, bukan jiwa yang tenang. Makanya salah satu di antara fungsinya iman, atau di antara buah manis iman yang benar, dia menghilangkan segala sesuatu yang menjadikan manusia itu tidak tenang, guncang, ragu dalam kehidupannya. Karena apapun yang dihadapinya ketika dia menghadap Allah, jiwanya langsung tenang. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Hanyalah orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang
orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu. Jadi keraguan-raguan, keguncangan, kebimbangan itu akan dihilangkan dengan iman yang benar. Kalau sudah begini, berarti jiwa manusia itu akan tenang dalam artian yang sebenarnya. Makanya kalau jiwa sudah mencapai kedudukan seperti ini, dia dengan sendirinya akan membimbing manusia untuk melakukan kebaikan. Ini yang dimaksud, saya pernah jelaskan ya, dalam sabda Rasulullah SAW waktu beliau ditanya tentang albir, kebaikan, apa standar kita mengikuti kebaikan? Apa ukurannya kita mengetahui ini adalah kebaikan? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dibawakan dalam Arba'in Nawawiyah, al-birru matma'anna ilaihi al-qalbu watma'annat ilaihi nafs wal ithmu mahaka fi sadrika. Kebaikan itu yang jiwamu tenang dengannya, hatimu lapang melakukannya. Sedangkan dosa itu yang membuat kamu guncang dalam hatimu. Saat ini hadis ini dipahami dengan keliru oleh kebanyakan orang. Yang penting sekarang ukurannya hati kita. Kalau hati kita suka berarti itu kebaikan. Ini kebodohan namanya. Kalau jiwa Anda belum tenang dengan zikrullah, masih senang kepada perbuatan maksiat, belum menganggap maksiat itu sama buruknya atau bahkan lebih buruk daripada waktu kita makan makanan yang beracun, berarti jiwanya belum bisa menjadi standar dalam ukuran tenang dengan kebaikan. Sehingga sesuatu yang dianggap tenang berarti itu adalah kebaikan. Nah, makanya di sini orang yang imannya benar, inilah yang dimaksud dengan hadis tadi. Ketika ada dua hal, dia minta fatwa kepada hatinya. Kata Rasulullah SAW, istafti qalbak, minta fatwa kepada hatimu. Ini diantara manfaatnya iman. Orang yang beriman itu ketika dia ragu dalam dua pilihan, dia sudah pertimbangkan secara dalil, dia sudah lihat dengan hujah-hujah yang ada, dua-duanya sama kuat. Maka dengan ketenangan jiwanya kepada kebenaran, karena dia terbiasa selalu melakukan kebenaran, maka dia bisa mengambil fatwa dari hatinya untuk menentukan, ya, dengan izin Allah tentu saja, mana yang lebih dekat dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara faedahnya iman, membimbing orang-orang yang beriman dalam segala sesuatu untuk menjadikan dia selalu tenang dan sebab dekat dengan sebab-sebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Tenang kepada apa? Tentu mutmainnah ila dzikrillahi as-sakinati ila hubbihi allati qarrat 'ainuha billah, yaitu tenang kepada zikrullah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati orang yang beriman akan menjadi tenang. Yang dia itu as-sakinatu, damai dengan kecintaan kepada Allah. Qarrat 'ainuha, sejuk hatinya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah tahapan jiwa manusia ketika terbiasa ditundukkan di jalan Allah, terbiasa dilatih untuk melakukan ketaatan. Saya pernah jelaskan di kajian yang lalu, an-nafs atau jiwa itu disebutkan dalam Al-Quran dengan berapa sifat? 3 sifat. Pertama apa? Inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Kenapa jiwa ini selalu memerintahkan kepada keburukan? Karena jiwa ini terbiasa melihat indahnya dunia, perhiasannya. Otomatis dia lebih mengutamakannya. Nah, inilah perannya iman untuk menundukkan nafsu. Hati itu harus dikuatkan keyakinannya dengan ilmu yang bermanfaat, supaya ketika keindahan iman menghiasi hati,
apa yang dilihat oleh jiwa dari perhiasan dunia akan kalah dengan keindahan iman. Makanya orang kalau tidak punya iman yang benar, tidak mengusahakan perhiasan iman di hatinya, tidak mungkin jiwanya akan berganti dari yang suka memerintahkan keburukan menjadi jiwa yang tenang kepada zikrullah. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Tabiatnya manusia, dia tidak akan berubah kepada satu kesukaan, berpindah dari satu kesenangan kepada kesenangan berikutnya, kecuali kalau dia merasakan kesenangan berikutnya lebih tinggi, lebih sesuai dengan kebutuhannya, lebih mendatangkan keuntungan bagi dia. Makanya orang yang mencintai dunia akan berpindah dari satu jurang ke jurang berikutnya. Nah, disinilah perannya ilmu. Ketika ilmu itu meluruskan hati, membersihkan hati dengan iman, mulai iman itu sedikit demi sedikit sempurna di hatinya, akhirnya menjadi perhiasan bagi hati. Setelah itu, apa yang dilihat oleh jiwa dari keindahan dunia yang palsu tidak akan ada lagi nilainya. Ketika itu dia akan meninggalkan kesenangannya untuk mengejar dunia. Makanya sifat yang pertama dari jiwa atau hati, nafsu manusia, nafsu kita artikan jiwa, ya sama terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Sifat yang pertama tadi adalah ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada keburukan. Sifat yang kedua yang disebutkan dalam ayat ini, ya, an-nafsul mutmainnah, jiwa yang selalu tenang dan senang, bahagia ketika berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga apa? An-nafsul lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu berubah-ubah tergantung faktor yang menguasainya. Kalau dia lagi dekat dengan pengajian, jiwanya tenang ketika beribadah. Lagi dekat dengan dunia, jiwanya lebih gembira ketika mengejar dunia. Ini jiwa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman tapi imannya lemah, imannya tidak sempurna. Makanya jiwa yang seperti ini harus banyak dikuatkan pengaruh kebaikan padanya supaya dia cenderung kepada kebaikan. Nah, ketika proses perubahan jiwa tadi harus mengalami tahapan yang jiwa yang ketiga ini. Dan ingat, sekali lagi kita katakan di sini, merubah jiwa menjadi jiwa yang mutmainnah itu adalah kehendak yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dan cintai bagi hamba-hambanya yang beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an untuk apa? Untuk tujuan mengenalkan keindahan iman kepada jiwa manusia. Subhanallah, sebenarnya ya, kita itu mendapatkan hidayah, bisa mengenal Al-Quran, bisa belajar Islam yang benar. Ini luar biasa, anugerahnya sangat-sangat besar. Al-Quran diturunkan oleh Allah tujuannya untuk merubah kita, jangan tertipu dengan dunia. Makanya orang yang belajar Al-Quran dan merenungkannya, mengobati hatinya dengan Al-Quran, maka dengan sendirinya keindahan dunia akan menjadi rendah di hadapan dia. Inilah buah daripada ilmu yang bermanfaat. An-nafsul mutmainnah ini adalah jiwa yang dicintai oleh Allah. Sampai dipanggil pun dia dipanggil dengan bahasa yang indah dalam ayat ini. Siapa yang tidak ingin dipanggil dengan panggilan seperti ini ketika dia meninggal dunia, dicabut ruhnya, ya, ketika dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipersilakan masuk ke dalam surga dengan bahasa yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada zikrullah, kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhoinya. Jelas, ketika dia gembira mendekatkan diri kepada Allah, maka Allah pun juga gembira ketika memanggil hambanya ini untuk masuk ke dalam surga. Masuk dalam surga berarti dekat dengan Allah, karena sering berjumpa dengan Allah, sering melihat wajahnya yang maha mulia.
Ya, surga sudah kita bahas kemarin. Surga Firdaus atapnya adalah arsy Allah Subhanahu wa taala. Berarti mau surga itu dekat dengan Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Panggilan yang sangat indah. Makanya orang kalau di dunia dia tenang ketika dekat dengan Allah, dia merindukan perjumpaan dengan Allah, maka Allah pun mencintai perjumpaan dengannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang mencintai perjumpaan dengan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mencintai perjumpaan dengannya. Saya pernah jelaskan di kajian yang lalu, ada beberapa balasan yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu untuk orang-orang yang tidak mengenal nilainya iman, mungkin dianggap apa artinya balasan tersebut. Padahal balasan ini Allah peruntukkan untuk kedudukan-kedudukan yang mulia di sisinya. Seperti balasan apa? Balasan berjumpa dengan Allah. Seperti yang disebutkan di akhir surat Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, hendaknya dia mengamalkan amalan saleh dan tidak berbuat syirik dalam beribadah. Berjumpa dengan Allah apa artinya? Baik. Keutamaan sujud. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Dekat dengan Allah. Apa artinya? Orang maunya kalau balasan itu ya diberikan istana di surga. Memang itu balasan benar. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang beriman, dan hanya orang yang beriman yang memahami keindahannya. Bayangkan bertemu dengan bidadari di surga, merasakan nikmatnya keindahan surga saja, itu sudah dinamakan oleh orang yang beriman. Apalagi bertemu dengan yang menciptakan keindahan tersebut yang dia maha indah, tentu lebih menjadikan rindu orang-orang yang beriman. Makanya tadi dekat dengan Allah. Apa artinya? Sujud amalan yang terbesar. Masa dia disebutkan keutamaannya sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah. Ketika Rasulullah SAW menghibur Abu Bakar As-Siddiq yang dinukil dalam Al-Quran, ketika orang-orang kafir ingin menangkap mereka di gua, tempat persembunyian mereka, apa kata Rasulullah SAW? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kebersamaan yang khusus. Ini bagi orang-orang yang beriman lebih daripada keutamaan dan balasan apapun. Kedekatan dengan Allah. Nah, yang seperti ini adalah bahasa-bahasa iman. Kedudukan ini lebih tinggi daripada balasan apapun. Makanya di surga, balasan yang tertinggi bukan bertemu dengan bidadari atau tinggal di istana-istana yang indah. Memang itu balasan yang baik, balasan yang diharapkan, karena itu adalah Allah janjikan kepada kita. Tapi balasan yang tertinggi di surga adalah sewaktu bertemu dan memandang wajah Allah. Allah tidak menjadikan balasan tertinggi untuk hamba-hamba yang beriman. Allah tidak jadikan balasan tertinggi bagi mereka dengan makhluk ciptaannya, tidak. Tapi Allah jadikan balasannya langsung dengan bertemu Zat yang maha indah, yang menjadi dambaan hati orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia. Nah, inilah arti dari nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang ketika berzikir kepada Allah. Makanya jiwa-jiwa yang seperti ini akan dipanggil dengan bahasa yang indah. Oleh karena itu, an-nafsul mutmainnah, saya katakan ini merupakan tahapan yang harus ditempuh ya kalau kita ingin memperbaiki iman kita. Jiwa yang tenang, karena berhubungan dengan jiwa berarti ada perjuangan menundukkan hawa nafsu di jalan Allah. Kita kemarin baca keterangan Ibnu Qayyim dalam kitab Ighathatul Lahfan di kajian kita di Masjid Muqarrabun dan di Masjid Nurul Falah dulunya ya. Ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Ibnu Qayyim, intaha safarut qalibin ila dhafari bi ahwaihim, akan berakhir
sampai di penghujung safarnya, perjalanannya orang-orang yang mencari ridha Allah, ketika mereka telah berhasil menundukkan hawa nafsu mereka di jalan Allah. Hawa nafsu ini harus ditundukkan supaya nafsu yang tadinya mengajak kepada keburukan atau nafsu yang masih berbolak-balik berubah tabiatnya menjadi nafsu yang mutmainnah. Makanya berdoa kepada Allah, minta keutamaan ini. Ya, berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menghalanginya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba. Ini nafsu yang tidak pernah puas, terhalang dari nafsu yang mutmainnah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, jiwa yang tidak pernah puas, ya, dan doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Rabbmu. Kembali kepada Rabbmu. Ila rabbiki. Bayangkan, Rabb, Allah panggil dia kembali kepada Rabbmu, seolah-olah Rabb itu miliknya sendiri. Ini namanya idhafatu tasyrif. Digandengkan nafsu ini dengan Allah untuk memuliakannya. Kembali kepada Rabbmu. Artinya, alladzi rabbaka bi ni'matihi wa asda 'alaika min ihsanihi ma sirta bihi min awliyaihi wa ahbabihi. Kepada Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala yang telah rabbaka bi ni'amihi, menjagamu, melimpahkan berbagai nikmat kepadamu, mencurahkan kepadamu berbagai macam kebaikan taufiknya, yang dengan itu kamu termasuk wali-walinya dan kekasihnya. Subhanallah. Jadi seseorang yang mempelajari dan menginginkan kebaikan dengan Islam, sebenarnya tidak ada halangan bagi dia untuk baik. Allah sendiri menurunkan Islam, petunjuknya untuk memperbaiki diri manusia. Taufik dari Allah untuk memperbaiki diri manusia demikian berlimpah. Bayangkan, dalam sehari semalam, sebab-sebab untuk kita dapatkan perbaikan taufik dari Allah, apa yang kurang? Sholat 5 waktu. 5 waktu ini bukan cuma sekedar kita ruku, sujud, tidak. Sholat ini adalah sebab besar agar kita dapatkan keridhaan Allah, supaya disempurnakan taufiknya kepada kita. Di sela-sela sholat ada zikir, ada zikir pagi dan sore. Ini baru ibadah harian, bacaan Al-Quran yang kita baca, doa-doa yang kita ungkapkan, pengajian-pengajian yang kita ikuti. Berapa banyak? Di sela-sela itu kita bertemu dengan teman kita mengucapkan salam. Salam ini sebab kebaikan. Kemudian kalimat yang baik, amar ma'ruf nahi munkar, kita menasihati orang lain. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita dalam banyak kesempatan di hidup kita untuk dapatkan kebaikan-kebaikan. Tapi biasanya kita kurang merenungkan hal tersebut, sehingga kebaikan ini hanya berlalu begitu saja, lewat begitu saja. Kita dapatkan nikmat, kita tidak syukuri. Padahal kita mensyukuri nikmat itu menjadi sebab nikmat ditambah, menjadi sebab disempurnakan. Tapi karena sudah lewat begitu saja, kita selesai mengucapkan sholat, kita anggap wah ini hebat, orang lain juga sholat, saya sendiri sholat. Lupa dia bahwa itu adalah taufik dari Allah, yang kalau dia syukuri nikmat itu ditambah, disempurnakan. Itu keadaan manusia. Jadi nafsu yang mutmainnah, ya, diingatkan sama Allah, kembalilah kamu kepada Rabbmu, yang dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu, mencurahkan berbagai macam kebaikan, yang dengan itu kamu menjadi kekasih Allah dan menjadi walinya. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan kamu ridha dan diridhoinya. Subhanallah, ini gelar yang sangat indah. Jiwa yang ridha dan diridhoinya. Antum tahu dalam Al-Quran gelar ini diberikan Allah kepada siapa? Kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya kan? Radhiyallahu anhu
mereka dan mereka ridha kepada Allah. Amalan-amalan apa dalam Islam yang menyebutkan tentang keutamaan atau kedudukan ridha billahi rabbil? Amalan apa saja yang kita ingat dalam Islam ada kedudukan seperti ini? Tentu diantaranya adalah zikir pagi dan sore. Kita mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Ada juga salah satu doa yang sahih yang dibaca setelah azan. Ingat, zikir-zikir seperti ini itu disyariatkan agar kita meraih kedudukan yang seperti ini. Karena maknanya sama. Ini gelar yang sangat tinggi. Bayangkan, generasi utama umat ini diberikan gelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada penghuni surga dalam hadis yang sahih. Ya, laqad raditu ankum, aku telah ridho kepada kalian dan aku tidak akan murka selama-lamanya. Ini ucapan Allah kepada penghuni surga, yang ini merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada mereka. Makanya gelar ini adalah gelar yang sangat mulia. Radiyatan mardiyah, dia ridho kepada Allah dan dia pun mendapatkan keridhaannya. Artinya radiyatan mardiyah ay radiyatan 'anillah wa amma akramaha bihi min ats-tsawab wallahu qad radiya anha, yaitu dia ridha kepada Allah dan kepada kemuliaan balasan pahala yang Allah berikan kepadanya. Ridha kepada Allah dan ridha kepada balasan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Wa qad radiya anhu anha, wallahu qad radiya anha, dan Allah Subhanahu wa taala telah ridha kepada hamba ini. Nah, kemudian ada lagi balasan satu yang menyebutkan tentang radhiyallahu anhum wa radu an di dalam Al-Qur'an, yang disebutkan di akhir surat Al-Bayyinah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu didapatkan oleh orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Khasyiyah, orang yang berilmu. Ibnu Qayyim di dalam kitab Miftahul Daris Sa'adah ketika menjelaskan ayat ini, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Jazaohum, balasan mereka di sisi Allah adalah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, mereka kekal dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhu wa radu an, Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah, yang demikian itu balasan semua tadi bagi orang yang punya khasyah kepada Allah. Beliau hubungkan dengan ayat surat Al-Fatir, surat Fatir. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanya orang yang berilmu. Tidak ada yang selain mereka yang bisa memiliki khasyah. Kata beliau menunjukkan semua balasan ini itu hanya bagi orang-orang yang berilmu, yang memiliki rasa takut yang benar kepada Allah. Jadi karena Allah membatasi hanya mereka yang takut, berarti hanya mereka yang bisa memiliki balasan tersebut. Sama seperti penjelasan dari sebagian ulama ketika menyebutkan lafaz yang ada kata-kata khasyahnya. Misalnya ada hadis Nabi SAW yang sahih, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Ainun bata tahrusu fi sabilillah, pertama mata yang begadang, ya, berjaga-jaga di jalan Allah. Wa ainun bakat min khasyatillah, dan mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kata sebagian dari para ulama, ini maksudnya
Matanya orang yang berilmu ketika dia merenungkan kebesaran Allah, dia menangis karena dia mengenal keagungan sifat-sifat Allah. Karena dia mengenal ketakutan kepada Allah dengan jalur yang benar, pemahaman yang benar. Jadi sebagian dari para ulama mengartikan seperti itu. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an, kalau kita hubungkan dengan keterangan ini juga didapatkan dengan mengenal Allah melalui ilmu yang bermanfaat. Tidak mungkin kita bisa merubah jiwa kita menjadi jiwa yang tenang kalau tanpa ilmu. Ini perlu diingatkan. Karena ya, masalah menundukkan hawa nafsu itu disepakati oleh semua yang menisbatkan diri kepada Islam. Makanya masalah menundukkan hawa nafsu itu orang-orang ahlul bid'ah pun dari kalangan tasawuf dan yang lainnya juga sepakat. Tapi apa yang mereka lakukan? Caranya menyimpang dari sunnah. Mereka melakukan hal-hal yang bid'ah, menundukkan nafsu sampai berlebihan, sampai menghalalkan atau mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Tidak benar seperti ini. Persucian jiwa dalam Islam itu disyariatkan dan diterangkan dengan sempurna dalam petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pernah tulis sebuah tulisan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan persucian jiwa. Di sini ada penjelasan tentang mana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam persucian jiwa, yang itu kembali kepada kesempurnaan dan lengkapnya syariat Islam. Baik, inilah radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah kamu wahai jiwa yang tenang ke dalam hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Subhanallah, dipanggil dengan panggilan yang indah. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah taala, wa hadza tukhatabu bihi ar-ruhu yaumal qiyamati wa tukhatabu bihi fi waqti siyaqi wal maut walhamdulillahi rabbil alamin. Panggilan ini akan Allah serukan kepada jiwa orang-orang yang beriman ketika hari kiamat. Ketika mereka dipersilakan masuk surga, dipanggil dengan bahasa yang indah. Kemudian juga panggilan ini akan diserukan kepada mereka ketika menjelang kematian, pada saat-saat mereka akan dicabut ruhnya. Ini Anda perhatikan disebutkan dalam hadisnya Al-Bara' bin Azib. Ketika jiwa orang yang beriman akan dicabut, itu akan dipanggil dengan bahasa seperti ini. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Yang kemudian dia dicabut dengan baik, sesuai dengan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi mereka di dunia dan di akhirat nanti. Makanya orang yang memiliki jiwa yang tenang, dalam semua keadaan dia tidak perlu khawatir. Allah Subhanahu wa taala yang akan memanggil dia dengan panggilan yang indah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, bertauhid, kemudian mereka istiqamah di dalamnya, di atasnya, maka ketika mereka meninggal dunia, malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira. La takhafu, kamu jangan takut kepada apa yang kamu akan hadapi, dan jangan bersedih hati dengan apa yang telah lalu. Semua diampuni. Yang akan datang akan kamu diamankan dari segala ketakutannya. Wa abshiru, dan bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan kepadamu. Kami adalah wali-walimu dalam kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Subhanallah. Ini menjadi motivasi bagi orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki diri di dunia, karena itu sungguh yang paling bermanfaat bagi dirinya dari apapun yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, inilah manfaat kita belajar Al-Quran,
membaca Al-Quran dan merenungkannya. Sekali lagi, peringatan-peringatan seperti ini akan menyentuh hati kita waktu kita membaca Al-Quran dan merenungkan isinya sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari dalam kajian-kajian seperti ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai penjelasan tentang surat Al-Fajr. Semoga apa yang kita kaji dan bahas bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, kita cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan, tolong? Baik. Apakah sesuatu yang tercela ketika seseorang mendapati dirinya itu dia merasakan suatu ketenangan yang sangat tenang ketika dia menerima duit yang banyak dibandingkan dia beribadah kepada Allah. Contohnya begini, Ustaz, karena tiba-tiba kayu lampu 50 ribu, woi, senang sekali kan terima duit. Tapi ketika sholat, woi, kenapa kayu bukan contohnya? AC, saya kerja AC 30 unit. Sebaiknya AC 30 unit. Atau ketika dia mencetak gol misalnya, biasanya mau terus gitu ya, dia tenang sekali, senang. Ya, barakallahu fikum. Tentu saja itu kelemahan iman, pasti. Sudah pasti. Manusia diciptakan bukan untuk tenang dengan dunia. Kalau dia salah, justru lebih tenang kepada dunia, berarti penyakit hatinya sangat kuat. Nah, itu jelas sudah merupakan bukti penyakit hati yang kuat. Ya, meskipun ini kenyataannya dirasakan oleh banyak orang, ya sudah, banyak orang itu banyak yang salah. Kebanyakan manusia salah. Tidak menjadi dalil bahwa ini banyak dirasakan orang berarti ini benar, tidak. Ini justru menunjukkan kebanyakan orang kena penyakit hati. Makanya semua orang atau banyak mayoritas orang itu butuh dengan pengobatan Al-Quran. Butuh dengan pengobatan Al-Quran. Ya. Kenapa terjadi orang itu lebih tenang dengan urusan-urusan dunia tadi? Karena selama ini mata jiwanya selalu hanya dibuka untuk melihat kesenangan dunia. Tidak berusaha dikalahkan dengan mata hatinya yang membaca Al-Quran, mengetahui keindahannya, merenungkan isinya. Kalau dia berkali-kali membaca Al-Quran dengan hatinya merenungkan, dibuka mata hatinya untuk merenungkan keindahan akhirat, keindahan keridhaannya, bahkan kerendahan dunia, semuanya dunia, dengan sendirinya tentu kalah yang zahir ini dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tidak mungkin ya firman Allah kalah dengan dunia, tidak mungkin. Pasti firman Allah yang benar kalau benar-benar merasuk ke dalam hati kita. Makanya ini di antara tujuan terbesar yang kita lakukan dalam belajar memperbaiki iman adalah untuk menghilangkan penyakit yang semacam ini. Nah, alhamdulillah. Bagaimana hukumnya ketika kita memberikan penjelasan kepada seseorang, kita memberikan penjelasan dengan cara ustaz agar tujuannya itu memberi faedah kepada orang-orang awam yang benar. Misalnya begini, ada yang bertanya bagaimana kalau kita mengambil sebagian dari pakaian kafan mayat. Kita katakan bahwa saya pernah ambil itu, saya pernah ambil itu bekaskan kafan dan saya katakan tidak ada yang membahayakan. Karena dia sebenarnya tidak mengambil. Tujuannya adalah supaya orang-orang sekitar situ, orang-orang awam, mereka tidak kemudian takut lagi. Iya, kalau ini tidak termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan berdusta. Ini tidak termasuk tempat-tempat yang diperbolehkan berdusta dan tidak sampai sedarurat itu untuk berdusta dalam kondisi seperti ini. Kita bisa contohkan orang lain, teman kita ada yang melakukannya. Kita bisa pastikan dari awal tidak akan diambil pun sebanyak apapun, tidak akan memberikan motor dan manfaat. Pastikan seperti itu. Jadi tidak perlu kita katakan kita pernah melakukannya, tidak. Kita sebutkan orang lain pernah melakukannya atau orang lain pernah mengerjakannya, tidak memberikan juga hal-hal yang ditakutkan menimpa dia. Pastikan seperti itu, ya. Dari kejadian orang lain, kita pastikan dan yakinkan dengan tegaskan bahwa ini tidak bermanfaat sama sekali. Kalau kita ingin bahasa yang sama, bisa kita katakan
Saya tahu persis kejadian seperti ini, ya. Misalnya ada yang teman kita yang cerita pernah dilakukan, kan tidak ada manfaat untuk meyakinkan kepada mereka dengan bahasa-bahasa seperti ini, tapi tidak dengan berdusta. Ya, kalau terpaksa melakukannya maka dengan bahasa-bahasa isyarat seperti tadi, tapi tidak merupakan kedustaan yang terang-terangan. Ya, ini bisa melakukan tauriyah, mengungkapkan bahasa dipahami lain, tapi tidak boleh kalau sampai itu kedustaan yang terang-terangan. Apakah seorang yang takut tunduk kepada Allah atas kebesarannya bisa dikatakan sebagai ulama sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi, namun dia tidak hafal Al-Quran hadis? Kalau dia tidak hafal tapi dia paham, artinya dia pernah belajar tapi tidak hafal, maka dia termasuk orang yang berilmu dan ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau dia tidak pernah belajar sama sekali, dari mana timbul rasa takutnya? Tidak mungkin benar. Kalau seandainya ada orang yang bisa takut dan tunduk kepada Allah tidak tanpa belajar Al-Quran, berarti Al-Quran tidak ada gunanya yang diturunkan. Al-Quran diturunkan untuk meluruskan pemahaman, membimbing orang kepada jalan yang benar. Kalau ada jalur lain, berarti apa gunanya diturunkan di Al-Quran? Jadi kalau dia tidak hafal tapi dia pernah belajar sungguh-sungguh, mungkin dia termasuk bukan orang yang kuat hafalannya, kita katakan alhamdulillah, berarti dia berilmu. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang terbesar adalah untuk dipahami, direnungkan, diambil pengobatannya terhadap hati. Adapun menghafal ini baik dan keutamaan, tapi bukan merupakan tujuan utama. Menghafal dan membaca Al-Quran sarana untuk memahami. Tujuannya adalah untuk paham, dan tentu tujuan lebih penting, lebih utama daripada sarananya. Nah, para kaum fiqh. Ada yang lain? Kita biasa melakukan sesuatu yang kita pandang masalahnya itu besar ketimbang dengan mudorotnya. Artinya mudorot itu tetap kita lakukan, tetapi tujuan kita untuk mengarahkan masalah yang besar. Jadi ketika di kondisi seperti itu, kadang kita merasa tidak tenang, kayak tersiksa. Sampai di mana batas-batas sebenarnya kita harus melakukan hal tersebut, yaitu kita melakukan sesuatu yang kita harapkan itu masalahnya besar ketimbang mudaratnya. Iya, barakallahu fikum. Kadang-kadang ketidaktenangan itu merupakan bukti bahwa orang ini melakukan hal tersebut bukan pertimbangan masalah motor, pertimbangan hawa nafsu saja. Ada orang-orang yang ingin menyelamatkan dirinya saja, tidak mau tanggung resiko. Maka dengan alasan ini darurat dia lakukan hal tersebut. Padahal bukan katanya darurat. Ya misalnya ada orang yang diundang untuk melakukan satu acara-acara yang tidak benar. Alasannya daripada saya ditinggalkan mantu saya, daripada orang musuh saya yang tidak bisa berdakwah lagi. Padahal dengan dia datang pun juga tidak lantas dia diagungkan oleh orang-orang awam. Ini bukan alasan darurat namanya. Kalau Anda datang ke situ, justru menjadikan acara tersebut semakin didukung. Oh, berarti si fulan ini ahlu sunnah juga datang ke situ, dianggap orang yang sunnah datang ke situ. Ini akan menimbulkan masalah yang besar. Tapi kalau kamu ingin memperkecil keburukan supaya dia tidak tidak merasa jauh, tidak merasa kita tidak mau datangi, tidak hormati undangannya, jangan datang waktu setelah selesai acara, di waktu lain kunjungi dia. Datangi sebagai kunjungan biasa untuk saling nasihati dalam kebaikan, atau di waktu lain terbawakan dia hadir, itu kan syar'i. Nah biasanya ketidaktenangan itu timbul karena keimanan kita mengisyaratkan di situ bahwa ini kita lakukan bukan karena mempertimbangkan keridhaan Allah, tapi karena semata-mata keinginan hawa nafsu kita. Makanya batasannya tadi jelas kita melihat dengan dalil, dan orang-orang yang bisa melakukan hal ini dengan ikhlas adalah orang yang terbiasa menundukkan hawa nafsunya. Kalau dia terbiasa memperturutkan hawa nafsunya, dalam keadaan seperti ini pun hawa nafsunya yang akan mendominasi sehingga dia lakukan hanya karena pertimbangan nafsu, bukan pertimbangan mencari ridha Allah. Makanya dalam kondisi seperti ini sama, sulit kita mau menghukumi. Tapi manusia tahu tentang keadaan dirinya, tentu setelah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dia tidak bisa mengatakan sama orang, antum dalam masalah ini harusnya begini, karena tidak tahu niatnya orang. Tapi dia sendiri lebih tahu bahwasanya ketika melakukan ini ternyata dia punya pertimbangan-pertimbangan
yang ingin melindungi dirinya atau memuaskan hawa nafsunya, yang itu dibungkus dengan bungkusan syariat tadi. Nah, barakallahu fikum. Jadi kita itu tentunya kita senantiasa berupaya untuk bisa meraih kemenangan jiwa, yaitu dengan berusaha meraih nafsu mutmainnah ini. Tapi di sisi lain kita berupaya ini, kita ada sisi lain yang juga menghalangi untuk bisa meraih tersebut. Nah, yaitu nafsu lawaman tadi, nafsu amarah. Tentu mungkin kalian ada yang bisa memberikan hati bagi kita, bisa berupaya bagaimana bisa mengalahkan kepada dua nafsu tersebut, apalagi nafsu tersebut dimulai oleh syaitan. Iya, barakallahu fikum, itu semua yang kita inginkan. Makanya karena kita mengetahui musuh kita banyak, kita harus memperkuat diri. Kenyataan yang ada, sudah musuhnya banyak, kita kurang berdoa, minta pertolongan kepada yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Ya, musuhnya tambah kuat. Kita jelas lemah kalau kita menghadapi diri kita sendiri. Nafsu kita itu ada dalam diri kita, ada dalam diri kita. Itu yang kita lawan, ditunggangi oleh syaitan. Nah, kalau kita menghadapinya tanpa pertolongan dari Allah, tidak mungkin selamat, tidak mungkin ada yang berhasil. Makanya kalau kita tahu diri kita lemah, musuh kita banyak, mohon pertolongan kepada yang Maha Kuat dan Maha Perkasa. Kemudian cari sebab-sebab dalam Islam yang di situ berfungsi untuk membentengi diri kita, menguatkan kita menghadapi musuh-musuh tersebut. Ya, di antaranya tadi, nafsu harus selalu dibiasakan ditundukkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan diperturutkan keinginannya. Kemudian belajar tentang sebab yang memudahkan kita menundukkan keinginan hawa nafsu. Tentu yang saya katakan tadi, dengan belajar keindahan iman itu akan menjadikan kita mudah meninggalkan keinginan hawa nafsu karena kita dapat ganti yang lebih tinggi. Dan tentu iman tidak ada satupun yang mengalahkan keindahannya. Sudah kita bahas tadi, tabiat manusia, dia akan meninggalkan sesuatu kalau dapat yang lebih baik, dapat yang dianggap lebih sesuai dengan keinginannya. Nah, iman, keindahan iman itu merupakan puncak dari dambaan setiap hati manusia. Kalau hati sudah mengenalnya, semua akan menjadi rendah. Ini yang kita usahakan, berdoa kepada Allah, melatih diri kita, baca Al-Quran, renungkan isinya, baca tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, kemahaindahannya. Kita harus paksa diri kita agar mencintai hal ini, karena inilah kebaikan yang selama ini berusaha ditutupi oleh syaitan, sehingga terhalang kebanyakan manusia dari kesempurnaan iman. Makanya pelajaran tentang masalah persucian jiwa ini perlu kita perbanyak, tetapi dengan pemahaman yang benar yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah agar tidak salah dan menyimpang dalam masalah ini. Nah, para ulama ini kita cukupkan ya karena sudah waktu. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum